Kanjeng Nabi nate guyon ngeten. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat ma Quraisyin wala'nahu. Ya kula balen malih. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat ma Quraisyin wala'nahu. Ini teng riwayat Bukhari. Hei sahabatku, kowe ora tau gawok ambek aku. Cek pinter ya pangeran gawe jenengku ke Muhammad. Karena itu tadi nama ini penting sekali, kata kunci. Aku senjenengane Muhammad ku Allah. Delok le, bingungnya Abu Jahal ambek Abu Lahab. Nak pengennya aku. Kau wong Arab ora maknane Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jahal muni jancuk kowe ya orang terpuji kan angel kan. Jadi Abu Bakar yo Abu Lahab yo bingung tenan. Kakekane Muhammad berarti kan kakekane wong terpuji. Jadi bingung. Jadi Nabi mulane guya-guyu agar pisau ya Abu Lahab Abu Jahal sahabat-sahabat kandhane delok le wong misoi aku ora. Lah mulane Abu Jahal Abu Lahab muangkel tenan. Tekan jenenge lu kok Muhammad, maksudnya tekan jenenge kok. Lah ngene nak misoi kan angel kan? Jadi angger misoi diguyu ambek bojone Abu Jahal, bojone sering ngenyek dene. Mergo tak cerita, wah mau ketemu Muhammad tak pisoi. Ketemu Muhammad pe tak idai sere, tapi kan cara diterjemah aku ketemu wong terpuji. Bingung nak pokoke nak cerita yo bingung. Kemudian Nabi ngendikan ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat ma Quraisyin wala'nahu. Delok le pangeran pinter. Supaya membelokkan saya dari dipisau yang musyrik. Sing ra seneng aku ngundang tetep Muhammad. Mergo nek Muhammad lamane enggak Nabi, jenenge Muhammad. Bisa bayangno Abu Jahal muangkel. Muhammad tal. Kan iki nak diterjemah. Ya orang terpuji sini kan. Lah iku nak santri Abu Jahal goblok pisan. Wo, kiai iku ngakoni Muhammad hebat. Repot. Sampeyan sakniki ngaji kula ben ngertos. Dadi kitab Khilyatul Auliya itu kitab master Ihya. Terus kitab itu nak 12 jilid. Imam Ghazali di akhir karangan Ihya ngendikan fa'alaika bimuwadzafati kitab Khilyatul Auliya. Kamu harus sering-sering baca kitab Khilyatul Auliya. Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memo nih Imam Sinten. Karena itu tadi kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani. Rahib maksudnya rahib Nasrani. Itu Rasulullah itu memang populer betul. Sehingga Waraqah bin Naufal ini cerita-cerita yang nyata. Biar sampean ngerti Nabi Muhammad itu sekedar leadernya, kepemimpinannya enggak, memang maktub sudah ditulis. Khadijah itu anggap aja umur 40 tahun. Nabi Muhammad umur 20 tahun. Masyhur semua tarikh bilang. Khadijah itu punya paman namanya Waraqah bin Naufal itu penginjil. Wa kana tanassara fil jahiliyah. Dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci. Itu bareng ada gosip Muhammad itu ngalami seperti itu. Khadijah itu nyuruh namanya Maisarah. Maisarah itu di Arab jeneng lanang. Jadi Maisarah kamu ikut Muhammad. Dia sekarang mau ke Syam. Catat semua apa yang dialami Muhammad. Bareng di Maisarah bersaksi betul bahwa di perjalanan tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahar. Pokoknya aku melakukan Muhammad aku penak tudhillul ghamamah moron tindi diupi menduk. Tuti usaha diceritakan sampai masa. Akhirnya Khadijah itu yakin pasti Muhammad itu yang nanti calon nabi. Mergo wong-wong sing ngaji Taurat dalam bahasa Taurat, bahasa Syriani lah, bahasa Ibrani, bahasane tiyang Palestina, tiyang mriku. Niku tulisannya ku mem nun ha mem alif. Wong Israeliani nak maca munahhama. Munahhamai maknane wong sing terpuji. Salin Injil pasti ku mayoritas wis tiyang Romawi, mboten Romawi Italia. Romawi Persia, nggih Romawi Persia. Ku nak maca iku Heraklitus, wis nganggo S, Heraklitus. Lah niku pokoknya maknane iku orang yang terpuji. Terus disalin jenenge Muhammad. Mulane Kanjeng Nabi jenenge wasamihi idza wadatihi Muhammad. Di ibuke ora roh kenapa dinamakan Muhammad. Pokoknya ibuke iku untuk wangsit. Pokoknya anakmu jenakno Muhammad. Sehingga Waraqah tahu betul kok maknane iku Muhammad ambek munahhama iku padha, ambek bahasa Syriani ya padha, tekan wis dibelokno ning bahasa Romawi ya ijek padha. Dia tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah punya masa lalu yang buruk. Wis paling cah iki. Ya problemnya itu bareng Khadijah wis yakin Waraqah nabi jebule ra nabi-nabi. Alhasil akhirnya nikah, Nabi Muhammad umur 20, Khadijah umur 40. Gak nabi-nabi.
Wala-wali setelah 15 tahun terus Nabi Muhammad mulai yatahabbabu ilaihil khala, seneng nyepi, terus yatahannasu fi ghori Hira itu. Sering nyepi teng gua Hira macam-macam terus. Setelah itu takut. Niki rungokno. Jadi bedakno nabi palsu mbek ora iku gampang. Jadi nabi ku asli wedi tenan ya ora paham tenan. Nabi Muhammad itu melayu, kok gua Hira melayu ketakutan. Karena dia ngira yang dialami itu malakul maut, kematian. Saking takutnya pusat, pasir pun pucet. Terus ngendikan yang Khadijah, dathiruni, zammiluni. Takutan. Aku itu meh mati, mergo aku ketemu ngene-ngene, jadi aku takut. Tapi apa kata Khadijah? Ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Loh, andai kan Khadijah tidak baca kitab-kitab sebelumnya, tentu roh seperti itu malah tukang tolak angin, bapak malah repot kok. Paham ya? Loh, mboten iki logikane. Khadijah malah seneng. Mergo wis mangkel dek 15 tahun tante ini ora ono perkembangan. Lah ya kan iso kan umur selawe, Nabi kan dadi Nabi umur 40 kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wae. Dintenteni kok ora dadi. Nah, Khadijah itu tenang, malah seneng. Ini yang saya tunggu-tunggu. Paginya langsung dikonfirmasi, digandeng, dijak ning Waraqah bin Nawfal. Itu semua cerita seperti itu. Semua ulama punya sanad seperti itu. Dijak ning Waraqah bin Nawfal, komentari Waraqah malah lucu meneh, lebih spesifik. Ya ibna akhi, nak undang ya ibna akhi, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Nak darani nomos Jibril, namus nak wong Arab darani namus. Itu namus yang datang ke Musa. Kulo cek apal ta ke Waraqah sing diriwayatno Imam Bukhari. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Wis ngene ae donga muga pas kowe diusir kok aku cek urip. Oh, Kanjeng Nabi mulai kaget. Awamu khrijiyahum. Apa betul mereka ngusir saya? Karena zaman itu Nabi diperlakukan secara terhormat. Beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik, tidak pernah punya kasus kriminal. Aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir. Jawab Waraqah, enggak ya ibna akhi. Orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir. Itu diceritakan Waraqah pertama jadi nabi, 1 hari jadi nabi. Padahal pengusirannya 13 tahun kemudian, karena nabi di Mekah 13 tahun ba'dal bi'sa, berarti sekitar umur 53 baru nabi ngalami pengusiran. Itu dikatakan Waraqah zaman nabi jadi nabi baru 1. Lagi disebut amlam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Semua itu melibatkan suhuf. Innaha adalah fi sufil ula sufi Ibrahim. Jadi semuanya itu melibatkan lempiran kitab suci. Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu nabi akhir zaman, Taurat Injil juga mengatakan nabi akhir zaman. Ya wis ora bakal ono nabi, wis ora usah rasional. Itu tadi resiko kamu muja nabi dengan hanya rasional. Nanti kalau ada orang-orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik, dengan macam-macam, jangan-jangan buat nabi no pisan. Itu bahaya. Makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat Injil karena nabi ini butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil, harus ada padanan. Itu referensi itu ada di Taurat, ada di. Tapi Nabi Muhammad itu baik serius lagi, iso lucu. Lo apal tak teng Bukhari, Nabi nanti ngedikan sahabat ya lugu-lugu ya, suka Mustafa. Mana tahajud sering kok, malah untuk wangsit ya, malah repot. Sing tahajud rugen ae ra ngaran untuk wangsit. Mereka rapati khusyuk. Kalau nak tahajud itu juarang langsung wudu. Biasanya kalau ngopi, wes tenang pangeran terus sinau kan. Sinau kitab-kitab wali. Kalau nu diijazahi bapak, hak kena muji pangeran anut wali. Kadang mujimu itu salah. Wali ini anut gurune sampai kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok nak mikir dhewe kok nak salah malah repot. Lan nek mikir anut aku enak malah pangeran. Pikiran dhewe kadang salah. Mergo ya akeh wong salah iku, tambah wong abid-abid sing bodho. Masyhur cerita ning hikam. Ana ulama, abid lho ora ulama, tukang ibadah. Bengi ibadah nak rino poso iku mangkele pol nek mbek nasi. Kok dekne iku nggo mangan sehari-hari kudu kerja manol ning pasar. Dal dekne wong zuhud wis yakin mantep ora kepengin sugih. Terus matur ngene kan, ya Allah Gusti, wong kula nu jenengan pirsa nek kula mboten kepengin sugih, kula kerja mok nggo mangan demi sesuap nasi. Cek inane kula dadi manol teng pasar. Manol itu tukang angkut barang. Hamal cara wong Arab darane, tukang nopo angkut. Mbok jenengan paringi rezeki sing kula tanpa kerja.
Wong kula nu jenengan pirsa piyambak kula niku penggaweane ibadah mek jenengan. Kula mangan niku mung nggo syarat tok. Maksud ora kepen di Alphard, ora kepen di Innovas, pokoke ora. Dadi kecewa dek nek nggo mangan tok kok mburuk. Alhasil gang beberapa hari dia ini dituduh nyolong. Sebab ceritaan dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara ngereso untuk orang Suman, sore untuk orang Suman. Terus protes dia. Gusti kenapa jadi LP? Harus dipenjara. Terus dari pangeran teng hatif suara. Oke, aduh kok kepengen rezeki tambah kerja ya iki. Waduh. Dia kan dongo wong trimo sesuap nasi ya kok kerja. Kepengen untuk rezeki tambah ya dituduh nyolong ning penjara. Akhirnya kantor rezeki tambah kerja. Kowe ora iso protes pangeran. Maksudnya ndak begini. Iso. Pokoke kadung ngono. Nah, mulane donga nak keliru repot. Mulane Sayyidah Aisyah ku pinter, masyhur dungane Aisyah. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka Muhammad wa asta'idu bika masta'adha minu habibuka wa rasuluka. Gusti pokoke kula nu njaluk napa sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Nggih kula istiadah napa sing nate diistiadahi Nabi Muhammad pun ngoten mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis ben malaikate ape nyalahno piye wong dene. Mulane nek cara fikih wong nyolati mayit nek ora jenenge kan usolli ala man shalla alaihil imam. Moga Allah akbar kula nyolati pokoke anut ngarepe. Lah repote nek imame ya salah. Padahal gurine kok anut. Daerah kula nggih wonten biayu agar nyolati dadi imam ditakok. Iki mayite lanang ta wedok? Lanang iki. Sale nak muni wedok ya terus geser ning tengah ya. Mriki nak nyolati mayit posisine ning ndi? Mustofa ku aneh posisine. Gak anak lanang posisine ning ndi? Pinggir sirah. Teng kidul. Nak ning daerah ndi ning ndi? Lor ya. Gak usume ning daerah di lor gitu. Sirah itu. Mboten posisi sirahe. Ler ya. Mustofa. Gitu loh. Dari ketemu mantap dhewe kok. Kalau nanti gak ada gambar Mustafa ini bagus posisi. Ya sebenarnya Mustafa mati ya lor sik terus soft gede. Bar lor biasanya kan ngimami piro, nak tokoh ping piro? Gelombangi ngimami. Kada ya. Ya kok sebenarnya bar lor terus gitu lho. Wah angel temen. Nak teng daerah kula sepakat lor. Terus nak mayite kula lanang imame rondo tok mangkep ya. Mriki lho. Bunda nggih. Nak mayite wedok tengah ya. Bokong jare babu. Sokai tengah. Ya serar. Tadi kalau nu sering kan ngimami, kalau nu jarang mimpin, kalau nu jarang no, ya jarang tampil tapi nak mau mati, biasanya kadang wasiatkan ngimami kulo. Sampai ditoto niki ini sebab kulo niku itu tengah nah. Kalau tak lanang ya, nopo aja. Jadi kalau ceritani, terus sampean kudu ngerti, terus mulane ketika wong Romawi niku napa? Wong Romawi mbek wong Persia. Nggih. Riyen kekuatan politik napa hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di hulabihim. Pun kula balik malih teng cerita Muhammad. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat makuraisin walaknahu. Ya kula balen malih. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni satma Quraisyin walaknahu. Ini teng riwayat Bukhari. Hei sahabatku, kowe ora tau gawok ambek aku. Cek pintere pangeran gawe jenengku iku Muhammad. Karena itu tadi nama ini penting sekali, kata kunci bahwa dia nabi itu karena namanya Muhammad, karena sama dengan terjemahan tadi Munakhama sama Farkolitus tadi, Firaklitus. Ternyata nanti itu jadi guyonane nabi mbek sahabat. Aku senjenengan Muhammad ku Allah. Delok le, bingungnya Abu Jahal be Abu Lahab. Nak pengennya aku. Kau wong Arab ora maknane Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jahal muni jancuk kowe ya orang terpuji kan angel kan. Jadi Abu Bakar yo Abu Lahab yo bingung tenan. Kakekane Muhammad berarti kan kakekane wong terpuji. Jadi bingung. Jadi Nabi umulane guyu-guyu agar pisau ya Abu Lahab Abu Jahal sahabat-sahabat kandhane delok le wong misoi aku ora. Lalu kalau Mustafa jadi Mustafa aku berat. Mergo maknane wong pilihan. Padahal aku apa nih? Blok bocah. Tapi untungnya wong Jawa kan gak paham maknane tadi. Lah mulane Abu Jahal Abu Lahab mangkel tenan. Tekan jenenge lu kok Muhammad, maksudnya tekan jenenge kok. Lah ini nak misoi kan angel kan?
Jadi yang miso ya diguyu ambek bojone. Abu Jahal bojone sering ngenyek dene. Mergo tak cerita, wah mau ketemu Muhammad tak pisoi. Ketemu Muhammad pe tak idai sere, tapi kan cara diterjemah aku ketemu wong terpuji. Bingung nak pokoknya nak cerita ya bingung. Kemudian Nabi ngendikan ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni satma quraisin walaknaku. Delok le pangeran pinter. Supaya membelokkan saya dari dipisau yang musyrik. Sing ra seneng aku ngundang tetep Muhammad. Mereka nak Muhammad lama enggak Nabi, jenenge Muhammad. Bisa bayangkan Abu Jahal muangkel. Muhammad tal. Kan iki nak diterjemah. Ya orang terpuji sini kan. Lah iku nak santri Abu Jahal goblok pisan. Wow, kiai iku ngakoni Muhammad hebat. Repot. Lah ya misalnya penggemar Abu Jahal krungu Abu Jahal muni Muhammad jadi penggemar, oh baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa? Bingung. Amlane nggone perang Badar, Abu Jahal nak ngundang Yabna Abi Kabsyah. Mergo Nabi Muhammad iku murdo disusui. Disusui Halimah Asadiyah. Iku duwe wong lanang jenenge Abi Kabsyah. Lane mau Abu Jahal nak ngundang terus Yabna Abi Kabsyah. Anake Kabsyah perkarane kebingungan. Nak nyelok napa? Muhammad. Sampeyan ngerti, jadi ngaji be ulama kan. Mulane ning Quran diulang-ulang amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim. Dadi agama iku ora lepas saka teks kitab-kitab samawi mulai zaman Nabi Sis, Nabi Idris sampai Nabi Musa, Nabi macam-macam. Termasuk kitab-kitab sing ora kitab papat. Sampeyan roya mau papat, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Makanya di luar itu ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran sing dadi panduane Allah Subhanahu wa taala ning para napa. Nah, yaitu Wahab bin Munabbih balik teng. Itu orang paling banyak baca sohaif kitab samawi. Yaitu di antaranya ada cerita seperti itu. Mulane kira usah kepikiran nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah. Tapi kayak nyebut babuhul a'zam. Presiden Muhammad ngendikane gini, komentarnya masuk akal terus mendingin. Lagi pula orang nyebut Muhammad lalu spontan ingat kemakhlukannya atau kebasariahannya. Itu mirip cara pandang orang kafir. Setiap orang kafir ndak iman sama Muhammad atau sama Rasul mesti alasannya in hadza illa basarum, bahwa ini manusia persis seperti kami. Paham ya? Setiap orang kafir ngingkari Nabi mesti komentarnya dia itu tidak lain kecuali manusia seperti kita. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tas. Paham ya? Jadi enggak ada orang kafir yang diceritakan Quran kecuali ketika nyebut Muhammad atau Nabi Hud, Nabi Soleh, kecuali spontan yang diingat adalah dia manusia seperti kita. Lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai babul a'zam. Paham sih kalau maksud? Makanya ini oke lah, pokoknya meskipun kita tidak semua bentuk doa itu tawasul, tapi yang tawasul jangan dihukumi musyrik. Khusus Nabi Muhammad, kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit. Ya masalahnya tadi misalnya kita tawasul Mbak Mustafa, Mbak Agha Ali, jebule ini gebuki mungkar nakir, kita akan tidak tahu. Mbak puja-puja Mbak tawasuli, jebule dene di masalah internal. Lo kan mungkin, meskipun suudzon tidak boleh, tapi kan mungkin. Tapi nak Nabi Muhammad kan tidak mungkin. Makanya ada bedanya khilaf antara Nabi Muhammad dan ulama. Cuma itu tadi cara kula wong mara kuburan ulama ora mungkin sirik. Kadang yang ngenyek wae cek dongakno. Ayo kowe sowan gurumu wis mati ndonga mak. Mesti kan ya kan wa maghfir lahu wa afihi wa afu anhu malah dongane ngeper ingkana muhsinan Gusti. Itu kan ngenyek guru tuh. Gusti kalau baik ya fazid faisan. Terus kemungkinan kedua wa ingkana musian. Lha nek diterjemah nang ngene. Gusti ini begini, Gusti ini guru saya. Kemungkinan pertama dia baik. Kalau baik lipat gandakan kebaikannya. Kemungkinan kedua dia itu buruk. Kan wa ingkana musian berarti kan ya maka ampuni. Berarti orang ngenyek kan. Kowe kan gak mantep guru mesti aman. Wong ping pindho dongam kan. Lah ya cara diterjemah bahasa jurnalistik ini Gusti ini guru saya. Ada dua kemungkinan. Satu ingkana muhsinan ya fazid fi ihsani. Dan yang kedua wa ingkana musian fatajawaz anhu. Nah misalnya gurumu tersinggung, cangkemmu mus.
Nak muni apik wae ora usah. Lah nak muni apik wae ora usah muni wa ingkana apa? Mesti ya. Ingkana ande kan ngeper kan berarti ngono kan. Jikalau dia baik ya kebaikannya engkau terima ya Allah. Tapi jikalau dia buruk, ya cara gurumu wali jikalau biam aku sekaruan apik. Layarnya bagaimana mungkin seperti itu darani jaluk kuburan wong ngenyek ngono maksudnya wong ngenyek ngono ono ngenyek. Mulane jari Said Zabidi sing nyari Ihya kula setuju. Saya belum pernah dapat takbir seperti yang dikatakan Said Zabidi. Sarah Ihya. Itu baru orang kemarin 1300. Jadi Ihya itu dikarang Imam Ghazali itu tahun 600. Niku enggak ada yang berani nyarai sampai 600 tahun kemudian. Padahal semua ulama itu peregang napa? Ihya. Said Zabidi yang masih turunannya Rasulullah, dia min itrati Rasulullah itu ngendikan begini. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Saya ulang lagi. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil umat ini, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sing nganggo Muhammad atau nganggo Sayyidina terserah lah, aja debat meneh. Lah ya sing muni Sayyidina terus yo repot. Repote kowe nek maca syahadat yo jangkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah nek kowe muni Sayyidina lah ben sopan. Lah kabeh wong iku nak syahadat yo muni Muhammadur Rasulullah. Engko nek ana wong mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyiduna. Kowe ora usah fanatik nemen-nemen. Kene muni Sayyidina yo biasa, ora yo biasa. Kalimat syahadat ono sing nganggo Sayyidina. La ilaha illallah. Masjid-masjid, masih masjid wong anu tulisane Muhammadur Rasulullah ta Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Mulai orang ngerti bantah tiang-tiang, enggak usah Sayyiduna Pak, kita enggak usah Sayyiduna juga sering. Masjid-masjid itu ya ora usah Sayyiduna, pakai yo sering. Wis biasa ngono kok geger. Mereka ada dua anak muda yang sama-sama fanatik firqahnya Asobiyah. Yang Sito rontok ibu-ibu alim nu pidato Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi orang taala. Sing pidato kedua itu fanatik. Nak lafat kok hadis rasa ditambah. Iso muni. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Ya apa? Lha Allah disifati taala wae ora oleh. Sing kan warahmatullahi taala wa barakatuh. Sing musuhe bareng pidato kedua. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Lah sesuk debat. Sayyiduna Muhammad Rasulullah Muhammad tanpa Sayyiduna Rasulullah. Ngono kok geger nganggur. Aneh-aneh. Ngono ora usah berdebat. Wis biasa kita muni Sayyiduna sering ora nggih sering biasa. Sahabat riyen muni ya Rasulullah biasa, ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad nggih. Nggih biasa. Ya sepanjang ya seperti itu memang itu dialek. Ya memang itu nopo? Dialek. Ya biasa saja. Karena masalah dialek itu kan kita tidak pernah tahu itu bahasa Indonesia apa bahasa lokal. Jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini. Kalau mata itu maknanya meninggal. Mata itu meninggal itu bahasa nasional. Sehingga nyuwun sewu Muhammad ya mata, Bilal ya mata, bahkan sahabat yang paling biasa Abu Hurairah ya mata. Ya nyuwun sewu misalnya nanti Abdul bin Ubay orang munafik ya mata, Abu Jahal ya mata. Kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya Rasulullah itu tufiya Rasulullah. Napa? Tufiya Rasulullah. Bukan mata. Tapi Quran istilahkan pakai bahasa nasional, makanya afa immata au qutila Nabi Muhammad istilahkan innaka mayyitu wa innahum mayyitun karena pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Nas. Pakai bahasa nas. Ya seperti itu. Kalau balik malah teng Said Zabidi. Agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani. Sing mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas salisun apa? Salasa. Satu dari tiga unsur manunggal apa? Tuhan. Agama kita ini mengajari kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma adalah subjek Allah. Pelaku sejarah, pelaku semua kebijakan. Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu, dalam siakul kalam adalah objek. Objek itu yang mendapat. Kalau baleni malih. Allahumma berarti Allah itu subjek, pelaku. Bahwa Allah yang memberi anugerah. Anggap Allah yang memberi anugerah. Kemudian Muhammad posisinya apa? Objek yang mendapat anugerah itu.
Justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah, kayak Nasrani memposisikan Isa kayak Allah. Karena wong Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad. Kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini objek akan menyamai subjek. Paham sih kalau maksud? Fawwahu wa fa'il, fawwahu wal mukhtar. Allah al-fa'ilul mukhtar, zat yang melakukan semua kebajikan, zat yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan. Itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan Allah kepada. Bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan? Wes kelakuane billah umat iki. Nak musyrik kemungkinannya kecil, mendudukkan Muhammad ka Isa itu kecil karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat. Berarti kan segala level kan Allahumma itu Allah pemberi, Muhammad yang ya. Mungkin enggak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah? Enggak mungkin kan? Itu hebatnya saya. Itu wis agama iki selamat dengan redaksi. Lah sing roh yang ngono iku ulama. Nek ulama maca selawat itu dagang, Kang. Utang akeh maca selawat sakmene kasil. Duwe karep maca selawat sakmene. Lha iku wong dagang ora ana filsafat selawat itu ora ana. Tapi wong bener pira-pira gelem maca napa? Selawat. Sing dihitung-hitungan jelimet ya ulama wau. Lah kula nu pun kena pengaruh Said Zabidi. Mulane kula maca selawat iku Allahumma objek subjek oke. Sholli ala Muhammad objek. Wah bagus lah, ini tidak mungkin umat ini melakukan kemusyrikan. Muhammad disamakan dengan lali karepe kan. Yakin wis wong maca selawat kaya kula nu lali karepe. Mergo terus bangga ambek redaksi salat. Bahwa redaksi ini penyelamat dari